Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Menyusuri keindahan alam, memotret keramahan budaya, dan merekam kemajuan pembangunan dari konektivitas Tol Langit Timur Indonesia. Bersama saya, Amalina Lutfia, dan tim ekspedisi Bakti untuk Negeri, kita menjelajah Nusa Tenggara Timur. Dalam Bakti untuk Negeri, Ekspedisi Nusa Tenggara. Tim ekspedisi Bakti untuk Negeri melaporkan dari Nusa Tenggara Timur. Untuk menggambarkan Indonesia, ada istilah dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Nah, kali ini kita akan menuju ke ujung selatan Indonesia, namanya Pulau Rote. Widi, kita kayaknya harus nyebrang pakai kapal feri ya? Iya. Jadi mobil bisa naik. Jadi kita nanti sampai di pelabuhan langsung beli tiket aja biar, karena ini antrian cukup panjang. Oke, semoga kita dapat tiket ya. Sampai Pulau Rote kira-kira berapa jam tuh? 4 jam kayaknya. 4 jam, oke. Kita cepet-cepet antri dulu. Jadi ini pelabuhan dari Kupang ke Rote, dan katanya setiap hari hanya satu kapal feri yang berangkat ke sana karena pulang pergi makan waktu 8 jam. Dan kemarin dapat info kalau hanya 12 mobil yang bisa masuk. Kita aman nggak ya hari ini? Aman sih, ternyata tadi sudah ditanya, ternyata yang 12 mobil itu untuk truk. Kalau mobil-mobil kecil nanti kita bisa langsung masuk. Tapi tadi kita cek petugas tiketnya belum ada, jadi kita masih nunggu ya. Sekarang jam 6.30, jadi kita nunggu 30 menit lagi. Pelabuhan Bolok di Kupang menjadi pusat dari pelayaran menuju ke pulau-pulau sekitar di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya ke Pulau Rote, Kabupaten Rotendao. Kapal ke Rote tersedia setiap hari dengan jadwal penyeberangan pukul 7 pagi dan frekuensi penyeberangan 1 kali untuk kapal feri dan 1 kali untuk kapal cepat pengangkut penumpang. Tarifnya Rp850.000 per mobil yang berisi 5 penumpang. Kita sudah beli tiket untuk satu mobil harganya Rp850.000, maksimal satu mobil itu 5 penumpang. Setelah membeli tiket dan menunggu panggilan antrian, tim ekspedisi lalu bertolak meninggalkan Pulau Timor. Perjalanan ke pelabuhan feri Rotendao memakan waktu 5 jam. Hampir sepanjang perjalanan, rupanya kami masih dapat mengakses internet, sehingga tim ekspedisi dapat mengisi waktu dengan aktivitas kerja di atas kapal. Tak terasa pukul 12 siang kami tiba di Pulau Rote. Dan kami pun menuju ke Kota Baam. Jadi karena ada pandemi COVID ini, kami harus didata dulu. Pak, ini benar ya? Karena COVID ya? Semua yang dari luar apa Pak? Luar Rote apa luar? Semua dari luar. Dari luar Rote. Harus didata. masuk Harus didata data di dulu. sini. Oke. Data COVID ini.
Menjadi pulau terluar di negeri ini, Rotendao kini tak lagi tertinggal. Sepanjang perjalanan saya melihat jalan beraspal yang telah merata di seluruh pulau, hingga mempermudah perjalanan kami. Suasana kota pun sangat ramai. Aktivitas ekonomi bergerak bergairah, pasar ramai pengunjung, gedung perkantoran telah terbangun dan layanan listrik kini tersedia menyala selama 24 jam. Nah, tidak elok rasanya bertamu tanpa bertemu dengan sang tuan rumah. Maka tujuan persinggahan kami pertama di sini adalah kantor Bupati. Oke, baik ya, mari saya perkenalkan dengan Ibu Bupati. Iya. Ibu mohon izin untuk berkunjung di Rote ya Bu, untuk jalan-jalan sekitar sini juga. Terima kasih Mbak Lina, selamat datang, selamat menikmati suasana panas yang ada di Rote, dan selamat menikmati dan dapat mengunjungi tempat-tempat wisata kami supaya membantu kami pemerintah untuk mempromosi wisata kami yang ada. Usai bertemu Bupati, kami mulai berkeliling pulau. Dan singgahlah kami ke sebuah tempat yang syarat kisah legenda, Batu Termanu. Ibu, halo. Maaf mengganggu sebentar, nih sedang latihan. Iya Bu, Ini tari apa Bu? tarian Taibenu, Taibenu itu asli Rote atau dari Rote mana? asli Rote. Ada artinya nggak Bu ini? Ini tarian kebahagiaan waktu zaman dahulu yang dipakai oleh masyarakat di Rotendao. Masih dipakai. Iya. Sampai sekarang masih banyak yang Sampai menarikan? sekarang. Oh. Acara-acara adat apa aja? Acara ada seperti penyambutan tamu dari luar, terus masuk minta, pernikahan seperti itu. Iya. Ini dipakai. ini tuh anak-anak SMA atau masih kuliah atau sekolah SMP Bu? Anak SMA. Anak SMA. Tergabung dalam sanggar atau? Iya, Sanggar Batu Termanu. Batu Termanu. Oh, Iya. Sanggar Batu Termanu. Makanya latihannya di Batu Iya. Termanu. Bu, ini kan anak-anak SMA masih bisa menarikan tarian tradisional. Iya. Tapi tidak semua anak Rote ya, Bu, Tidak bisa. semua. Nah, caranya melestarikan supaya mereka mau belajar itu apa yang Ibu lakukan? Ini latihannya per jenjang tingkat. Oh, Jadi oke. dari waktu mereka masuk awal kelas 10, 11, kemudian sampai 12 itu sudah dipacu mereka yang latihan. Oh, oke. Latihan ekstrakurikuler seperti itu. Iya. Biasanya tuh mereka tertarik karena apa, Bu? Anak-anak ini tertarik karena mungkin mereka juga ingin melestarikan budaya Rote, terus sering juga Sanggar ini biasa ikut lomba-lomba tampil. Prestasinya Jadi banyak. iya, dari sekolah itu dibentuk, langsung Sanggar juga dibentuk sampai sekarang. Jadi Sanggar yang dibentuk itu berprestasi seperti itu. Jadi mungkin. salah satu caranya juga menyelenggarakan lomba ya Bu Iya, ya, supaya lomba. banyak orang, banyak murid yang terpacu untuk menang ya Bu seperti ya. itu. Iya. Ini kalau gitu selama latihan di sini saya boleh nonton ya Bu ya? Iya. Dengan hamparan padang savana yang membentang, bersisian dengan laut yang tenang, dan bukit dan batuan yang berdiri menjulang di tepi pantai, Batu Termanu menjadi salah satu daya tarik wisata Rotendao. Dan di sini kami melihat sebuah tarian adat Rote dengan indah dan gemulai dilakukan oleh para penari berparas cantik dan iringan musik dari Sanggar Batu Termanu. Tarian adat menandai dimulainya perjalanan kami di Kabupaten Rotendao. Sesaat lagi, kami akan kembali melanjutkan perjalanan menjelajah selatan Indonesia dan konektivitas jaringan internet di dalamnya.
dipersembahkan oleh Hari kedua di Rotendao, kami menuju ke sebuah sekolah menengah kejuruan, SMK Negeri 1 Lobalain di Pulau Rote. Selamat pagi Pak Christian. Pak, mohon izin, kami mau melihat sekolah dan sekaligus bertanya mengenai internet yang ada di sini ya Pak, yang jaringannya dan juga mungkin murid-muridnya. Oke, Ya. siap. Di ruangan mana Pak kita bisa lihat? Oh. SMK Negeri menjadi salah satu penunjang ekonomi dan pariwisata di Rotendao. Dengan lulusan berketerampilan yang siap kerja, SMK menjadi salah satu sekolah favorit. Dan SMK Negeri 1 Lobalain adalah SMK unggulan di kabupaten ini. Pak Christian, ini saya lihat ada satelit dari Kominfo ya Pak? Sudah sejak kapan dipasang di sini? Pakai 2016 dan pemanfaatan mulai 2017. Oh, dimanfaatkannya dari waktu itu di mana aja dipakai Pak? Dipakai untuk kepentingan ujian nasional berbasis komputer. Oh, oke. Kalau sebelum dipasang satelit ini memang ujian nasionalnya gimana? Yang berbasis komputer itu? Ya, ujian nasional berbasis komputer itu diselenggarakan mulai tahun 2016 dan awalnya kami hanya menggunakan HP. Oh, jadi wifi-nya diambil dari HP, ya. belum ada wifi di sini. Dari modem kita nomor. Tapi setelah adanya bantuan dari Kominfo, ini sangat membantu sekali. Untuk ruang ujian. Ya, untuk kepentingan ujian, kepentingan data-data, dan untuk dengan adanya bantuan ini, di sini sudah diselenggarakan ujian untuk kepolisian secara online dengan dari Pemda juga sudah pernah gunakan untuk ujian P3K bagi tenaga honor. Oh, jadi selain dipakai di sini oleh siswa-siswa di SMK ini, dipakai dari luar juga ya Pak? Ya sering ya karena ada jaringan ini. Ada jaringan. Ini ruang komputernya? Ya. Kita boleh masuk ya Pak? Boleh. Dengan jumlah total 824 murid yang terbagi dalam 32 kelas, SMK Negeri 1 Lobalain memiliki 7 jurusan yang dapat dipilih oleh siswa. Nah, ada 2 jurusan yang paling banyak diminati siswa, yaitu teknik komputer jaringan dan teknik gambar bangunan. Untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, SMK ini dilengkapi dengan fasilitas 2 lab komputer dan 1 lab teknik gambar bangunan. Dan tentunya harus dilengkapi dengan jaringan internet. Pak Christian, ini ruangan ini ada berapa jumlah komputernya Pak? 46. 46. Jadi sebenarnya khusus untuk jurusan apa Pak? Jurusan teknik komputer dan jaringan. Teknik komputer dan jaringan. Ini ruang lab PKJ. Ada berapa Pak di sini berarti ruang labnya? Ada 3. Oh, ada 3. Pak, ini kan sedang ada pandemi, tapi saya lihat nih murid-murid Bapak masih ada sekolah di sini, bukan sekolah online. Apa alasan dari sekolah tidak melaksanakan belajar online? Jadi berdasarkan instruksi gubernur dan surat edaran kepala dinas yang menyatakan bahwa daerah yang ada di zona hijau dan kuning itu proses pembelajarannya buka. Oh, masih bisa offline. Dengan dikasih 2 pilihan, sistem shift dan sistem silang. Kita memilih sistem silang yang ketentuan kan satu ruang belajar boleh hanya diisi oleh 18 orang, maksimal 18. Karena maksimal 18 maka kita bikin silang sehingga proses pembelajarannya dilaksanakan hari Senin itu khusus kelas 10, Selasa itu kelas 11 dan Rabu kelas 12. Pembelajaran belum bisa dilaksanakan secara daring ada beberapa faktor. Yang pertama, jumlah siswa yang memiliki HP Android itu hanya separuh. Separuh ya, 50% ya. Yang kedua,
di beberapa daerah, karena kita SMK ini siswanya datang dari berbagai kecamatan. Di beberapa kecamatan jaringan internetnya atau beberapa desa jaringan internetnya belum terjangkau, sehingga melalui rapat Dewan Guru dan rapat konferensi dengan Kepala Dinas bahwa untuk khusus SMK Negeri 1 Luwai melakukan proses pembelajaran di masa pandemi sekarang ini menggunakan sistem silang. Sistem silang. Jadi waktu kita menyelenggarakan sistem silang ini kita mengundang orang tua dan mengadakan rapat dan membuat pernyataan. Bagi orang tua yang mengizinkan anaknya melakukan proses pembelajaran secara silang, ya dilaksanakan seperti hari-hari itu. Tapi juga ada siswa yang orang tuanya membuat pernyataan tidak mengikuti pembelajaran secara silang. Jadi dia pembelajarannya di rumah. Karena pembelajaran di rumah maka orang tua perlu mempersiapkan sarana pendukung. Gitu. Beberapa siswa yang menyelenggarakannya di rumah. Jadi yang tidak bisa di rumah menyatakan untuk tetap di sekolah. Kalau bisa dibedakan Pak, berapa tahun terakhir dirasakan tuh internet sudah mulai masuk 4G di sini atau sudah stabil? Sejak tahun 2019 itu 4G internet penggunaannya baik di sekolah maupun di rumah sangat membantu. Tahun berapa Pak? 2019. 2019. Sampai dengan sekarang sangat membantu. Kalau untuk kedepannya Pak, ini kan berarti kalau yang dari Bakti tadi bisa mengcover berapa ruangan sekarang Pak? Untuk sementara dengan bantuan Kominfo Bakti Aksi ini yang bisa menjaga 3 ruang ini yang bisa internetnya berjalan secara baik. Lancar. Kebutuhan internet menjadi syarat mutlak belajar mengajar di sini. Selain menjadi andalan pembelajaran di sekolah dan penyelenggaraan beberapa tes lembaga negara, internet di sekolah juga menjadi sebuah pintu informasi yang terkadang tak mampu diperoleh di rumah sendiri. Karena murid yang belajar di sini tak hanya berasal dari kota, melainkan dari beberapa daerah yang masih sulit mendapatkan jaringan di sekitarnya. Adik-adik ini kan di sekolah bisa mengakses internet, saya lihat-lihat tadi kan. Kalau di rumah itu keadaannya gimana di rumah adik-adik ini? Di tempat saya jaringan memang tempat saya memang jauh dari tower, jadi sangat susah jaringan. Jadi ya kadang bagus, kadang juga buruk. Kalau Ricardo di rumah dan pengen banget akses internet atau butuh banget itu gimana caranya? Cari ada tempat-tempat yang memang khusus, biasanya di situ jaringannya los, memang bagus ya. Apa yang paling susah dilakukan waktu nyari sinyal itu gimana? Pernah kayak apa? Ngangkat atas HP sampai ke atas, digoyang-goyangin. Gimana caranya dapat sinyal? Sampai ketemu, sampai dapat. Kalau saya tidak bisa mengakses internet kan tidak ada gadgetnya untuk mengaksesnya. Tidak ada HP berarti? Iya, tidak ada. Dan dari sekitar rumah tidak ada yang meminjamnya atau bisa dipinjam? Tidak ada, soalnya semuanya membutuhkan sekarang toh. Ya, mereka pakai untuk belajar. Tensi gimana? Saya mengaksesnya dengan HP, tapi jaringannya juga susah. Jaringannya susah. Terus kalau misalnya butuh jaringan, tensi gimana caranya? Harus pergi ke kantor desa karena kebetulan kantor desanya juga dekat tower, jadi jaringannya sangat bagus. Harapannya adik-adik apa ini untuk mungkin jaringan atau pengadaan gadget? Khususnya di Pulau Rote ini kan banyak juga anak-anak yang masih belum punya gadget. Jadi harapan semoga jaringan di Pulau Rote ini semakin bagus lah. Semakin bagus supaya kami belajarnya bisa lebih enak lagi, jaringannya lebih bagus, jadi kan nggak susah. Nggak susah nyari-nyari sinyal ya, lebih fokus. Terima kasih ya adik-adik. Lanjut lagi belajar, boleh terus pakai masker terus ya, jangan dilepas. Dukungan internet adalah sebuah kebutuhan mutlak untuk terbukanya informasi dan kesempatan yang sama bagi siswa sekolah dimanapun ia berada. Tak terkecuali di titik terluar NKRI. Karena disinilah, di sekolah generasi penerus negeri ini dilahirkan untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Terima kasih Bakti, katong ada internet di sekolah. Tim ekspedisi akan kembali meneruskan perjalanan eksplorasi Pulau Rote sesaat lagi. Dipersembahkan oleh
Pulau Rote dikenal menjadi surga bagi para penggemar selancar atau surfing. Pantainya bahkan menjadi salah satu spot surfing terbaik Indonesia, bahkan di dunia, yaitu Pantai Nembrala. Pantai Nembrala sering disebut sebagai pantai kuta dari Pulau Rote. Dengan hamparan pasir putih, biru laut dan ombak yang cukup menantang, Nembrala menjadi salah satu daya tarik wisatawan, terutama wisatawan mancanegara penggemar surfing. Kami menuju ke Desa Nembrala yang berada di Kecamatan Rote Barat. Ditempuh dengan perjalanan 30 menit dari Kota Baal. Selain menjadi lokasi selancar, Desa Nembrala juga banyak menyimpan kekayaan budaya. Salah satunya tenun ikat yang akan kami kunjungi hari ini. Halo. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu Via ya? Halo. Ya Ibu Via? Ya, selamat sore. Ya Ibu, ini Ya. saya sudah sampai di Nembrala. Sudah sampai di Nembrala Ibu. Ke arah mana Ibu? Ke tempat tenun Ya. Ibu? Oh, Ibu sudah sampai di Nembrala, di posisi dekat mana Ibu? Baru masuk Nembrala Ibu, baru masuk pantai Bu. Baru masuk Nembrala, Iya. berarti ya sampai Ban NTT. Ya. Ke selatan sedikit, belok kiri. Terus belok kiri lagi karena rumah saya dekat SD Andaiko. Oh baik Ibu, sampai ketemu nanti Iya. ya Bu. Saya mungkin sebentar lagi sampai. Kami tiba di kelompok tenun Indah Della Nambrela dan bertemu dengan ketua kelompok yang akrab dipanggil Ibu Via. Silakan, selamat. Untuk berkunjung dan Oke. tanya-tanya sedikit soal tenun rote ya. Oke, kepada silakan. Ibu, ini tenun saya sudah ke Kupang, sudah ke Belu, Iya. sekarang ke Rote. Ya. Semua ada tenun ya Bu? Iya. Bedanya apa kalau di Rote ini? Bedanya dari awal untuk kerja digulung, dilolo begini, diikat sampai selesai. Terus itu bedanya di warna. Oke. Ada warnanya ada di sini, kalau ada warna merah, ada putih, ada hijau juga, ada biru, ada coklat. Pokoknya hampir semua pewarnaan itu ada. Oh, ada. Sementara motifnya juga beda. Motif yang bisa dikenali dari Rote itu apa Bu? Iya, ini yang sementara diikat, ini semuanya pewarna motifnya. Iya, motif Rote Iya. itu seperti ini ya? Iya, motif yang ada di sini nih Ibu khusus untuk Rote Barat dan Dao. Seperti Memakan itu. waktu berapa lama Bu untuk membuat satu satu lembar? Iya, kain? iya. Kalau untuk menghasilkan satu lembar sarung atau selimut itu bisa satu bulan. 1 bulan? Itu paling cepat itu. Minimalnya 3 minggu. 3 minggu. Karena kalau benang ada begini langsung digulung, terus itu dilolo, diikat. Tapi kalau benang tidak ada lagi harus menunggu beli dari toko. Kelompok tenun Indah Della Nambrela sudah berdiri selama 3 tahun dan kini beranggotakan 42 orang wanita. Iya. Selain memproduksi tenun dengan pewarna alam, kelompok ini juga memproduksi tenun dari benang dengan pewarna kimia. Harga jualnya pun beragam, berkisar antara 700.000 hingga jutaan rupiah. Ini warna alam Ibu yang ini? Ini warna alam. Kalau ini hijau sama Iya. coklat, apa merah itu? Itu merah. Merah, itu dari apa Bu warna? Kalau warna hijau ini nih dari daun ketapang. Oh dari daun Ketapang dengan legundik ya Mam Safia. Legundik. Sementara yang daun yang warna merah itu dari ini kulit teneh. Oh kulit Iya. Jadi kalau pewarnaan alam begini dia hanya 2 warna saja, warna dasar dengan motifnya. Untuk harga Bu Fia, Iya. ini kan warna alam. Terus Iya. ada yang warna untuk warna pabrik kimia gitu ya? Iya. Ada bedanya tidak Bu untuk harga? Beda. Kalau warna ini warna kimia ya. Yang dipakai warna Bu, kimia Mama, itu bisa kita jual yang 500, 600. Oh. Sementara yang alam ini bisa 750 sampai harga juta juga. Sebelum masa pandemi, penjualan tenun sebagian didapat dari turis asing yang banyak datang mengunjungi Nambrela. Namun kini semua penjualan dilakukan hanya sesuai pesanan.
dengan menggunakan telepon seluler dan aplikasi pesan online. Ibu dijualnya itu sistemnya seperti apa? Ada yang pesan atau Ibu hanya gantung di sini gitu? Iya, kalau sementara kita gantung. Nah, kalau yang pesan itu, kalau dari kantor-kantor pesan ya kita kerja kelompok dan mereka datang ambil dengan harga yang kita sepakat seperti itu. Jadi kita kasih di 400. Jadi kalau pesan berarti harus jauh-jauh hari ya Bu ya? Iya. Ya, karena butuh waktu lama. Iya. Kalau gitu di sini kan sudah ada sinyal ya Bu? Ibu bisa terima pesanan lewat WhatsApp ya? Bisa. Nanti bisa saya pesan lewat WhatsApp ya Bu ya? Iya. Kalau orang di Sperindak juga sering pesan lewat WhatsApp? Iya. Kalau gitu saya mau lihat-lihat detailnya ya Bu ya, tanya lagi ya. Iya. Desa Nembrala dirancang untuk menjadi pusat promosi tenun ikat rote. Dan dengan teknologi dan jaringan internet, bukan hal yang mustahil tenun ikat Nembrala dan rote akan mampu menjangkau seluruh Indonesia, bahkan dikenal dunia. Kami menutup hari di Rote dengan alunan musik sastando, sebuah alat musik asli dari Kabupaten Rotendao. Tim ekspedisi masih akan melanjutkan perjalanan berikutnya untuk menyaksikan perkembangan pembangunan di pulau ini. Dipersembahkan oleh Menjadi wilayah terluar paling selatan di Indonesia bukan berarti Rote menjadi paling terbelakang. Sejak tahun 2019, pemerintah telah meresmikan Palaparing yang menjamin ketersambungan komunikasi Indonesia dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Salah satu lokasi pembangunan infrastrukturnya ada di pulau ini. Tepatnya di Dusun Kola, Desa Ngodimeda, Kecamatan Rote Tengah. Pak Kadis, ini kita berada di salah satu palaparing yang ada di timur Indonesia. Betul. Pak, di sini, di Rote ini sudah dibangun di tahun berapa dan sudah dimanfaatkan untuk apa saja Pak? Ya, jadi Palaparing tol laut ini rencana awalnya itu dimulai kerjakan tahun 2005. Dan perkembangan pekerjaannya sampai pada 2015 juga sudah dibangun dan terakhir itu 2018, tahun 2018 kemarin sudah selesai dibangun. Ya. Dan pemanfaatannya adalah untuk membantu kami di Rotendao ini untuk infrastruktur internet jaringan bagi masyarakat Kabupaten Rotendao. Oke, jadi peran Palaparing ini masih harus dibantu oleh apa saja Pak supaya internet ini kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Kita berharap dengan adanya tol laut fiber optik yang punya kapasitasnya 10.000 Mbps ini kalau digunakan oleh pihak ketiga provider agak lebih besar kapasitasnya ketimbang dengan mereka menggunakan satelit yang sering terganggu dengan cuaca yang juga berpengaruh pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi kestabilan jaringan ini lebih terjamin dengan Palaparing ini ya Pak ya? Daripada yang dengan tower. Kalau provider ini memanfaatkan tol laut, ada kemudahan besar. Apalagi Rotendao ini kan pulau yang paling terdepan, terselatan. Nah, ini menjadi perhatian utama untuk bagaimana daerah ini bisa mengakses, memanfaatkan kapasitas tol laut
dan kabel fiber optik yang punya kapasitas tinggi ini. Kita berharap dari bantuan-bantuan bakti yang ada pada beberapa fasilitas pemerintah, pendidikan, kesehatan, dan juga pemerintahan ini bisa digunakan lebih bagus. % wilayah Kabupaten Rotendao kini telah tercover internet. 9 dari 10 kecamatan yang ada sudah memiliki tower. Dan seiring dengan target pemerintah pusat dan provinsi, Dinas Kominfo setempat menargetkan di tahun 2021 tidak ada blank spot atau seluruh wilayah di Rotendao telah tercover internet. Begitu pentingnya akses internet di Kabupaten Rotendao dalam mendukung sektor ekonomi, pendidikan hingga kesehatan, khususnya di masa pandemi. Contohnya di Puskesmas Batu Tua, Kecamatan Rote Barat Daya. Puskesmas ini menangani lebih dari 18.000 warga dari 19 desa dan beberapa warga dari 2 kecamatan lain, Rote Barat dan Rote Barat Laut. Dan menjadi puskesmas dengan frekuensi kedatangan pasien paling tinggi di Kabupaten Rotendao. Sebegitu pentingnya jaringan internet di puskesmas ini kan Pak. Padahal internet di sini wifi-nya baru tahun 2018. Nah, sebelum itu bagaimana cara Bapak mendapatkan jaringan itu? Kami mengandalkan jaringan internet dari paket data. Masing-masing orang mengusahakannya supaya bisa melaporkan hal-hal yang perlu dilaporkan via online. Oh gitu, jadi dari HP seperti dari ini handphone. disambung ke laptop atau baru komputer. bisa Ya. digunakan. Ya. Harapkan sudah tersambung Pak internet sekarang, sudah 2 tahun ya Pak ya. Ya. Ada harapan lagi untuk kedepannya mungkin jaringan internetnya atau mungkin fasilitas kesehatannya? Ya. Untuk jaringan internetnya kami harapkan untuk selalu diperpanjang dari Kominfo lewat program bakti aksinya, karena kami sangat ketergantungan dengan jaringan internet dari bakti aksi Kominfo. Dan untuk harapan lain mungkin di Kementerian Kesehatan lebih memperhatikan kami di puskesmas yang terdepan ini, di terpencil terdepan, agar memperhatikan sarana dan prasarana kami khususnya dalam menghadapi pandemi COVID ini. Jadi tidak apa-apa jadi wilayah yang terdepan, tapi jangan sampai jadi yang terpencil gitu Iya, ya Pak. betul. Hampir seluruh warga di Puskesmas Batu Tua berobat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Maka jaringan internet sangat dibutuhkan untuk pendataan. Walau melayani dalam keterbatasan, namun Puskesmas Batu Tua mengemban harapan besar bagi warga sekitar yang membutuhkan. Maka peningkatan kualitas layanan kesehatan harus terus dilakukan. Tim ekspedisi akan kembali melanjutkan perjalanan untuk melihat bagaimana jaringan internet dimanfaatkan oleh sektor pariwisata di Kabupaten Rotendao. Terima kasih Bakti. Dipersembahkan oleh Pada hari terakhir jelajah tim ekspedisi di Pulau Rote, kami menuju ke sebuah lokasi wisata di bagian timur pulau. Menempuh 1,5 jam perjalanan dari kota Baa, sampailah kami di Teluk Mulut Seribu. Nah, hari ini saya sudah berada di wisata Teluk Mulut Seribu. Nah, Teluk Mulut Seribu ini adalah wisata andalan Kabupaten Rote yang kini dijadikan destinasi wisata internasional. Tentunya jika menjadi destinasi wisata andalan, wajib ada adalah jaringan. Nah, kali ini saya ke sini mau update status dan melihat bagaimana keadaan jaringan di sekitar wisata ini. Apakah sudah sebaik jaringan di kota? Untuk menikmati panorama Mulut Seribu, kami menggunakan perahu yang disewa dari nelayan sekitar. Sekilas saat melihat Mulut Seribu untuk pertama kalinya, kawasan ini memang sangat mirip dengan Raja Ampat di Papua.
Hamparan teluk dengan air yang tenang berwarna hijau jernih, dikelilingi karang yang terlihat seperti pulau-pulau kecil, mulai terlihat tak lama setelah berlayar. Dipandu sang nahkoda, kami berkeliling labirin pulau dan melihat keindahan Pulau Rote yang belum kami jumpai di sisi lain Nusa Tenggara Timur lainnya. Tak heran, Gubernur Nusa Tenggara Timur menetapkan lokasi wisata Teluk Mulut Seribu sebagai destinasi wisata internasional. Dan kawasan ini terus dikembangkan dengan dibangunnya beberapa resort dan fasilitas pendukung wisata lainnya, termasuk sinyal telekomunikasi yang masih bisa kami jangkau di kawasan Teluk saat berlayar. Hai Valen, apa kabar? Kamu habis dari mana di sana? Gimana perjalananmu kemarin? Aku kemarin baru aja turun dari Gunung Rinjani. Wah, keren banget. Baru nih di kaki gunung. Ah, keren banget. Berapa hari di sana? Aku 3 hari 2 malam di 3 hari 2 malam. Oh. Nah, ini teman-teman sehat-sehat kok. Kalina sehat guys. Sehat. Nih kita di sini sehat semuanya. Lihat deh di belakang kita. Kita di mana coba? Ini lagi di laut apa? Nah, ini di laut di sekitar Pulau Rote. Ah, betul. Tapi pasti kalau kamu pernah ke Raja Ampat akan tertipu nih, karena ini mirip banget sama Raja Ampat. Lain kali kamu harus kesini ya sama aku deh. Valen, aku lanjut jalan dulu. Salam buat teman-teman di NTB. Nanti kita ketemu ya di Labuan Bajo 20 hari lagi. Baik Kalina, salam juga ya buat semuanya di sana sehat ya. Ya oke nih, bye, stay safe. Nah itu dia Valen dan juga teman-teman tim Nusa Tenggara Barat ternyata baru saja turun dari Gunung Rinjani. Koneksi di sini cukup stabil, jadi untuk wisatawan di sini sangat memadai untuk jalan-jalan atau sekaligus posting-posting di media sosial, sangat bisa di sini. Wisata adalah salah satu sektor yang berperan cukup signifikan dalam pendapatan daerah. Selain wisata Mulut Seribu, Dinas Pariwisata Kabupaten Rotendao juga mengembangkan beberapa lokasi lain yang dikunjungi tak hanya turis lokal, namun juga mancanegara. Jadi semua tempat wisata, hampir semua atau semua nih Pak, tempat wisata di Rote ini pantai? 90% itu pantai. Kalau menyebut 3 pantai yang paling favorit di sini tuh apa aja Pak? Yang paling favorit sekarang adalah Nembrala, kemudian Mulut Seribu, kemudian yang sekarang lagi dikembangkan itu adalah di Inaue. Untuk Dinas Pariwisata Pak, apakah sekarang menggunakan online atau lebih banyak menggunakan brosur atau offline gitu Pak untuk promosinya? Kalau untuk promosi sendiri, kami bersyukur kepada pemerintah Rotendao khususnya Bupati dengan Bapak Wakil Bupati. Sekarang lebih banyak dia menggunakan IT internet. Berarti kalau dihitung-hitung Pak, banyak turis yang datang ke sini lebih banyak mengetahui dari internet ya Pak? Ya, lebih banyak menggunakan. Mulai kapan mulai masif menggunakan internet untuk promosi Pak wisata? Kalau promosi sendiri untuk Rotendao itu sudah lama, sejak 10 tahun yang lalu. Kalau dari online Pak, punya platform apa aja Pak untuk promosi wisata? Channelnya apa aja? Yang kami gunakan sekarang adalah pertama website, terus Instagram, YouTube juga ada, Facebook. Oh, Facebook. Jadi semua channel ada ya Pak? Semua ada. Jadi Bapak punya tim untuk visual sendiri? Itu ada. Oke, jadi target tercepatnya apa Pak? Target yang paling utama sekarang diraih Dinas Pariwisata Rotendao itu apa? Target dari pemerintah Kabupaten Rotendao adalah mengusahakan pariwisata yang ada di Rotendao berkembang lebih pesat lagi. Terus terang saja bahwa dari sisi pariwisata apabila dikembangkan di Kabupaten Rotendao, maka dengan sendirinya pendapatan juga akan meningkat lebih baik. Oke, jadi pendapatan daerah harus dipacu, terutama dari wisata ya Pak? Iya. Dan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu faktor pendukung wisata yang sangat penting. Usai perjalanan dari Mulut Seribu, kami menuju ke Kecamatan Rote Selatan, tepatnya di titik 0 km Pulau Rote. Kami pun menjejakkan kaki di ujung selatan negeri ini. Berbeda dari 3 titik lain di Indonesia, titik 0 di selatan hanya ditandai dengan bendera merah putih dan sebuah jejak telapak kaki. Namun melihat sekeliling,
Pemandangan di sini sungguh sangat cantik. Diiringi suara deburan ombak di batu karang, kami menutup sore terakhir di Pulau Rote. Tiba saatnya kami meninggalkan Pulau Rote, Kabupaten Rotendao. Kami pun kembali menempuh perjalanan dengan kapal feri menuju ke Kupang. Dan tim ekspedisi masih akan melanjutkan perjalanan ke titik keempat persinggahan kami. Metro TV, knowledge to elevate.